Masuknya logika dari tradisi pemikiran Yunani ke dalam tradisi pemikiran Islam menjadi salah satu momen sejarah yang penting. Terlebih, ada berbagai respon yang berbeda terhadap logika ini. Ada yang menolak, ada yang menerima. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba melihat bagaimana sejarah masuknya logika ke dalam tradisi pemikiran Islam. Kita mengenal logika takwini dan logika tatwini. Logika tatwini adalah logika yang natural, logika yang pasti dimiliki oleh setiap orang yang memiliki akal. Jadi setiap orang yang memiliki akal pasti pada batas-batas tertentu, sekalipun tidak belajar logika secara teoritis, dia akan mengetahui mana penalaran-penalaran yang tidak logis. Sama seperti setiap orang pasti bisa nendang bola, walaupun tidak mengetahui bagaimana teori menendang bola. Nah, sementara logika tatwini adalah logika yang berdasar kepada kajian-kajian teoritis. Di video kali ini, saya akan membicarakan logika yang tatwini. Salah satu buku yang menjadi rujukan bagi para peneliti filsafat Islam ketika mencoba mengorek bagaimana sejarah filsafat Yunani atau logika Yunani masuk ke dalam tradisi pemikiran Islam adalah buku berjudul Fi Zuhur al-Falsafah atau On the Appearance of Philosophy. Buku ini ditulis oleh Al-Farabi atau dalam bahasa Latinnya adalah Al-Farabius. Kita akan menemukan penulis seperti Nicholas Rescher termasuk Majid Fakhri mengutip buku ini. Di dalam buku itu diceritakan bahwa setelah Aristoteles meninggal, maka buku-bukunya yang berada di Alexandria atau Mesir hari ini terus dipertahankan hingga pemimpin Mesir atau hingga pemimpin Alexandria yang terakhir, yaitu perempuan. Diduga pemimpin ini adalah Cleopatra. Baru setelah itu datanglah Kaisar Romawi, yaitu Kaisar Augustus, menjajah Alexandria. Nah, setelah Alexandria dikuasai, maka Kaisar Augustus meminta salah satu pegiat filsafat yang bernama Andronikos dari Rhodos untuk melakukan sistematisasi terhadap karya-karya Aristoteles. Maka kalau hari ini kita mengenal istilah metafisika, itu sebetulnya hasil dari klasifikasi yang dilakukan oleh Andronikos dari Rhodos terhadap karya-karya Aristoteles. Karena sebetulnya Aristoteles tidak pernah menggunakan kata metafisika. Jadi ceritanya ketika Andronikos ini melakukan sistematisasi, lalu dikumpulkan buku-buku yang berbicara tentang fisika, tulisan Aristoteles itu, lalu ditemukan satu buku yang itu tidak membicarakan yang fisika. Akhirnya dia bingung, maka dibikinlah setelah yang fisika, ta meta ta fusika. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari tradisi pemikiran Aristoteles, penggunaan metafisika kurang tepat jika bermakna setelah yang fisika. Karena bagi Aristoteles, yang filsafat pertama yang tidak berbicara yang fisika itu justru yang utama ketimbang yang fisika. Tetapi hari ini kita sudah terlanjur menggunakan istilah metafisika untuk menunjuk kepada filsafat pertama yang diajukan oleh Aristoteles. Ya, saya kira tidak ada persoalan. Nah, setelah karya-karya Aristoteles ini berhasil disistematisasi dan dibuat kopinya, maka sebagian kopi itu dibawa ke Romawi, kemudian sebagian lainnya dibiarkan di Alexandria. Hingga berkembang Kristianitas, terutama Kristiani yang Nestorian dan Jakobit, yang kemudian banyak menggunakan logika-logika Aristoteles untuk penguatan-penguatan akidahnya. Tetapi menurut Al-Farabi, tidak semua logika Aristoteles itu dipelajari. Ada satu buku yang itu bahkan dilarang, yang berjudul Analytica a Posteriora. Buku ini dianggap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah teologi di dalam Kristianitas. Karena itu buku ini nanti diabaikan, tetapi selanjutnya ketika masuk ke dalam dunia Islam justru yang paling banyak dipelajari dan menjadi inti menurut Al-Farabi di dalam mengkaji filsafat atau logika Aristoteles. Kemudian sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi, di mana Islam mulai melakukan ekspansi, daerah-daerah seperti Syria, Irak, kemudian Alexandria atau Mesir itu dikuasai. Pada saat itu, karya-karya Aristoteles yang berada di Alexandria dipindahkan ke Antioch. Antioch ini suatu wilayah yang masih menjadi kekuasaan dari Athena pada waktu itu. Nah, di Antioch inilah ada dua orang dari Timur Tengah yang belajar filsafat Aristoteles yang berasal dari Haran. Kalau kita lihat ini dari kawasan Turki ya, mendekati Suria. Kemudian dari Marwa, ini kalau kita lihat hari ini sekitar Turkmenistan. Yang dari Marwa ini ada yang bernama Abu Yahya al-Marwazi, kemudian memiliki dua murid, Ibrahim al-Marwazi dan Yohana ibnu Hailan.
Ibrahim Al-Marwazi memiliki murid bernama Abu Bishr Mata Ibnu Yunus. Abu Bishr Mata Ibnu Yunus, kemudian Yohana Ibnu Hailan, ini keduanya mengajarkan filsafat atau logika Aristoteles di Baghdad yang menjadi pusat peradaban Islam pada waktu itu. Kepada dua orang inilah Al-Farabi belajar logika. Inilah silsilah dari Aristoteles sampai kepada Al-Farabi. Selain itu, tentu saja juga ditopang oleh berbagai penerjemahan karya-karya Aristoteles yang sudah dilakukan sejak, bahkan oleh beberapa pengamat diceritakan sejak masa kekuasaan Muawiyah, terus berlanjut pada kekuasaan Abbasiyah, yang menjadi puncaknya adalah tentu saja Khalifah Al-Ma'mun. Di situ kita mengenal beberapa penerjemah-penerjemah terkenal seperti Hunain bin Ishaq yang ternyata itu juga Nasrani, kemudian anaknya sendiri Ishaq ibnu Hunain, kemudian ada Ibnu Adi dan seterusnya. Disitulah karya-karya Aristoteles kemudian menjadi bacaan yang bisa dilakukan atau bisa dinikmati setiap hari oleh para pemikir-pemikir Islam. Sejak itulah logika menjadi salah satu kajian yang penting di dalam tradisi pemikiran filsafat Islam. Kita bisa menyebut beberapa tokoh yang ahli di dalam bidang logika ini, misalnya mulai dari Al-Hindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Ghazali, dan mungkin yang agak terakhir adalah Ibn Rushd. Al-Farabi menurut Nicholas Rescher menjadi salah satu pemikir Islam pertama yang mengembangkan logika Aristoteles sedemikian rupa. Al-Farabi banyak membuat komentar-komentar penting terhadap buku-buku Aristoteles yang disebut atau yang terangkum di dalam Organon. Karena itu Al-Farabi juga disebut membuat semacam kurikulum atau bahan-bahan apa yang perlu dipelajari bagi pemikir-pemikir Islam yang ingin mendalami logika. Maka dikenal ada 9 bahan pokok yang biasa dipelajari oleh pemikir Islam pada waktu itu. Yang pertama misalnya adalah tentu saja pengenalan atau introduction. Ini menggunakan bukunya Porphyry Isaguji. Kemudian yang kedua adalah kategoris, yang biasa dikenal dengan istilah al-makulat, yang biasanya menggunakan bukunya Aristoteles Kategoria. Yang ketiga hermeneutics al-ibarah, menggunakan buku Aristoteles The Interpretation. Yang keempat ada Analytics, biasa dikenal dengan Al-Qiyas, menggunakan buku Analytica Priora. Kemudian yang kelima ada Apodiktik Al-Burhan, menggunakan buku Analitik Posteriora. Yang keenam Topics Jadal atau debat, menggunakan buku Topika di dalam bukunya Aristoteles. Kemudian yang ketujuh ada Sophistics atau Sophistika, dikenal dengan istilah Safsatah, menggunakan bukunya Aristoteles Sophistisi. Kemudian yang kedelapan ada Retorik atau Retorika Al-Khitabah, menggunakan bukunya Aristoteles Retorika. Dan yang kesembilan ada Poetics atau Al-Syi'r, menggunakan bukunya Aristoteles yang berjudul Poetik. Karya-karya ini yang kemudian dirangkum menjadi satu bahan yang digunakan oleh mereka yang ingin mendalami logika Aristoteles. Nah, dilihat dari bahan-bahan ini, Al-Farabi memiliki titik tekan kepada poin yang kelima, yaitu apodiktik atau al-burhan. Jadi kalau dari yang 1 sampai ke poin keempat itu adalah pengantarnya, maka poin kelima adalah puncaknya, sementara poin ke-6 dan ke-10 itu adalah penerapannya. Ini sedikit berbeda mungkin titik tekannya ketika kita coba bandingkan dengan logika yang berkembang di era Syriah atau sebelum masuk ke dalam dunia pemikiran Islam. Nah, dengan ini Al-Farabi membuat semacam pemetaan sejarah perkembangan logika pada waktu itu, yang dimulai dari era Yunani, era kelahiran logika itu, tentu saja tokohnya adalah Aristoteles. Kemudian era Alexandria, di mana dilakukan upaya sistematisasi terhadap karya-karya Aristoteles. Kemudian era Romawi, karya-karya Aristoteles dikopi, disebarkan ke tempat yang lain. Kemudian era Kristianitas, di mana logika Aristoteles dipelajari untuk menguatkan persoalan-persoalan akidah. Lalu kemudian era masuknya Islam atau era masuknya logika ke dalam dunia Islam, di mana logika dikembangkan lebih jauh hingga menyentuh kepada persoalan-persoalan saintifik. Itulah tahapan-tahapan sejarah masuknya logika ke dalam tradisi pemikiran Islam. Namun begitu, respon para pemikir Islam terhadap logika berbeda. Ada yang sepakat untuk mengajarkan logika untuk penguatan akidah,
Ada yang kemudian tidak sepakat, bahkan mengkafirkan seorang muslim mempelajari logika. Kajian respon para pemikir Islam terhadap masuknya logika akan kita bahas pada video yang berikutnya.